think everyone loves learning. Aku rasa semua orang itu suka belajar. Hi everyone, I'm Amelia and let's talk about it. Hello everyone, it's been a very long time since I was here. I guess it's been like a couple years and I don't know what's gotten into me tonight, but I was thinking that I like to do a yapping things here and yeah, here I am. Jadi beberapa hari belakangan ini aku lagi concern banget sama sesuatu, yaitu belajar. So, belajar, menuntut ilmu, dua kalimat yang gak asing sebenarnya buat kita ya. Kita menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Itu tujuannya belajar, menuntut ilmu. Tapi ternyata belajar atau menuntut ilmu itu nggak cuma sekedar in academical things. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu memang pembelajar dari awal dia lahir sampai dia meninggal. Emang iya manusia itu belajar dari lahir sampai dia meninggal? I think yes, because kita pas masih bayi belajar kan, belajar merangkak, belajar berjalan, belajar melompat. Lalu saat kita menjadi anak TK, ya lebih besar lagi, toddler, kita belajar cara menulis, cara berbicara. Lalu naik level lagi, kita belajar cara berteman. Terus abis itu di level SMP, SMA kita juga belajar juga. Kuliah juga belajar, berorganisasi. Di tempat kerja pun kita juga belajar. Bahkan di rumah kita juga belajar. Kenapa harus belajar? Karena memang sejatinya manusia adalah pembelajar, yang mana mungkin topik yang dipelajari tidak sama nih yang disukanya, tapi intinya belajar. Ada beberapa anak yang memang suka matematika, dan ada beberapa anak yang suka olahraga, dan mereka mempelajari hal yang mereka sukai. Ada beberapa orang yang menyukai pembelajaran hal-hal yang konstruktif, norma-norma, tata cara aturan, SOP. Tapi ada juga beberapa orang yang suka belajar untuk mencari ide-ide baru. Seperti itu. Jadi, I think everyone loves learning, but in a very different, unique way. Dari belajar, kita mendapatkan ilmu untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ada yang menarik, aku baru aja baca bahwa ternyata belajar itu setara sama jihad. Kalian tahu kan jihad itu berperang di jalan Allah ya, yang notabene ya berjuang seperti saudara-saudari kita di Palestina, atau di zaman Nabi ikut perang Badar, perang Uhud. Nah ini ternyata belajar itu disetarakan sama jihad, tapi bukan dalam hal fisik. Another fun fact, bahwasanya ternyata Allah itu nyuruh kita belajar. Bahkan di wahyu pertama di surat Al-Alaq ayat 1, kita diperintahkan untuk apa? Membaca. Menurutku kalimat kita belajar dari lahir sampai liang lahat itu valid, karena memang perintah dari Al-Quran sendiri kita harus belajar. Sekarang kita ambil contoh Nabi Ibrahim untuk mencari eksistensi diri dan Tuhannya. Dia pun belajar, seorang nabi pun belajar. Dia belajar, dia melihat matahari. Dia pikir matahari itu Tuhannya karena bersinar dengan terang, menerangi bumi ya. Tapi ternyata matahari tenggelam meninggalkan dia. Dan dia memakai akalnya bahwasanya tidak mungkin Tuhanku meninggalkan aku, berarti matahari itu bukan Tuhannya. Lalu terbitlah bulan. Bulan bersinar dengan anggunnya menerangi malam hari. Tapi ternyata bulan juga sirna. Saat pagi hari bulan menghilang, maka bulan bukan Tuhannya. Dan Nabi Ibrahim pun menggunakan akalnya, yang mana kalau ciptaan Tuhannya saja bisa sedahsyat, semegah, sehebat matahari dan bulan yang amat sangat cantik dan bermanfaat, apalagi Tuhannya. Pasti di baliknya ada Tuhan yang lebih besar lagi, lebih agung lagi, lebih indah lagi. Seperti itu. Jadi Allah menitipkan akal kita bukan semena-mena ya udah nih ada akal, enggak gitu. Tapi akalnya ini harus dipakai. Tapi juga kita tidak boleh menuhankan akal kita, karena ada beberapa hal yang memang
Allah takdirkan untuk di luar akal kita, tapi kita diperintahkan untuk belajar menggunakan akal kita. Balik lagi, aku tuh kaget banget karena kayak setara jihad. Nih, aku bacain ya. Ya, jadi menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Ternyata jihad bukan hanya berperang menggunakan senjata saja, tapi juga bisa menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita. Bahkan jihad dengan ilmu itu lebih utama daripada jihad dengan senjata. Kenapa? Karena sebelum kita jihad dengan senjata, pastinya kita harus membentengi diri kita dengan ilmu terlebih dahulu. Dan konteks ilmu di sini adalah ilmu yang baik ya, ilmu yang baik, yang benar, ilmu agama, bukan ilmu ya dark magic like whatsoever, not something like that. Ini ada perkataan ulama, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang berjihad dengan senjata. Kemudian dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendatangi masjidku, lantas ia mendatanginya hanya untuk niatan baik, yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu di sana, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Jika tujuannya tidak seperti itu, maka ia hanyalah seperti orang yang mentilik-tilik barang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 227. Ilmu itu ibarat cahaya, petunjuk buat kita menjalani kehidupan dunia dan di akhirat. Kalian bayangin gak sih, maksudnya kayak kita nuntut ilmu nih, kita belajar, yang mana notabene kebaikannya itu juga sebenarnya untuk diri kita sendiri juga, tapi sama Allah itu diganjar setara dengan berjihad. Apalagi kalau ilmunya yang sudah kita pelajari, kita ajarin lagi ke orang lain, bisa jadi amal jariah sesuai dengan hadis yang tidaklah terputus amal manusia kecuali 3 perkara, yaitu adalah pertama adalah sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga doa anak yang soleh. Can you imagine how Allah was very kind to us? Ibaratnya nih, Allah udah provide kita sama akal, lalu Allah kasih kita guidance atau buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Dan di Al-Quran kita diperintahkan untuk belajar menggunakan akal kita. Terus ilmu yang kita pelajarin itu ternyata bisa jadi cahaya ilmu, bisa jadi cahaya untuk kita menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian ilmu yang kita punya, kalau kita ajarin ke orang lain, itu bisa jadi sumber pahala jariah kita juga. Jadi kayak semuanya udah dikasih sama Allah, kita tinggal menjalani doang, tinggal ngikutin doang ibaratnya. Dan itu semua dinilai sebagai jihad. Apa nggak mau nangis? Jujur aku mau nangis, karena pas aku tahu ini kayak, ya Allah, even Allah put a good things, good deeds for my good sake, good will in this dunia and akhirat. Teman-teman, aku harap buat siapapun kamu yang mungkin lagi struggling sama sekolahnya atau kuliahnya atau ya pembelajaran dalam kehidupannya, I hope you're not give up on that, karena semua hal yang kamu pelajari yang baik ya, itu semua dilihat kok sama Allah, itu semua dinilai kok sama Allah. Yang mana kalau kamu ikhlas, itu bisa jadi pahala juga buat kamu, balik lagi ke kamu. And I think that's for today. Sebenarnya video ini juga sebagai reminder untuk diri aku juga, kalau ada salah-salah kata atau mungkin salah perbuatan sikap, aku mohon maaf. Thank you so much and I'll see you in the next video. Bye.